Listener, selama pandemi COVID-19 melanda Indonesia 9 bulan lamanya, semua sektor usaha ikut terdampak ya. Tentunya berbagai strategi ataupun upaya yang dilakukan oleh beberapa perusahaan, Smart Listener, untuk bisa bertahan, untuk bisa mempertahankan ataupun mendapatkan keuntungan, bagaimana juga usahanya bisa langgeng ya. Sama halnya dalam sebuah membina hubungan keluarga, Smart Listener, tentunya selama pandemi COVID-19 ini berbagai permasalahan muncul ya, dan berbagai usaha juga dilakukan oleh beberapa ataupun keluarga yang ada di Indonesia ini di tengah kondisi yang penuh keterbatasan ini, bagaimana mereka bisa bertahan ya menghadapi berbagai macam persoalan selama pandemi COVID-19 melanda Indonesia. Baik, di studio saat ini Smart Listener kita akan berbincang kurang lebih 1 jam ke depan. Kita akan berbincang bersama narasumber saya yang saat ini sudah hadir di studio. Saya sapa dulu Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DP3A Kota Makassar, Ibu Tenri Palalo. Ibu Andi Tenri Palalo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa diulang, Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Ibu? Baik, sangat baik sekali. Walaupun kerasa sekali dinginnya ya. Tapi tetap semangat. Tetap semangat ya. Dan ini juga sebagai apa ya? Kalau saat ini di tengah pandemi COVID-19 ini kita juga harus bisa mengelola stres gitu ya, untuk tetap bisa santai begitu kan. Nggak boleh patah semangat. Patah semangat ya. Hujan-hujan seperti saat ini terus semangat gitu ya, Bu ya. Oke, Bu, sebelum kita lebih banyak ngobrol nih untuk di siang hari ini, terutama tadi seperti yang saya informasikan selama pandemi COVID-19 ini dari beberapa pemberitaan ya yang tentunya Smart Listener juga sudah terima begitu kan. Ini berbagai permasalahan muncul ya selama pandemi COVID-19, khususnya untuk berbagai permasalahan mengenai perempuan dan anak begitu. Mungkin Ibu Tenri bisa memberikan sedikit penjelasan ataupun gambaran di awal, Ibu. Selama pandemi COVID-19 itu permasalahan apa saja, Bu, yang paling banyak masuk ya ataupun laporan di DP3A Kota Makassar? Terima kasih banyak Bu Firsa ya. Mirza dan Bu Emil. Iya. Dua reporter senior ini bertemu. Tiba-tiba saya mau jadi penyiar dulu. Sekali-kali undang dulu jadi penyiar tamu ini. Iya. Jadi saya mau jelaskan. Di Pusat Layanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau P2 TP2A yang Agustus ini berubah menjadi Unit Pelayanan Daerah UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak. Sejak Covid ini kami tidak pernah berhenti melayani. Waktu kemarin PSBB kami tetap melayani. Karena mulanya kami berpikir masa pandemi itu, apalagi PSBB, adalah kita tutup saja kantor. Kita tutup kantor dan kita kembali semua kita kerja di rumah. Ternyata tidak bisa kantor itu ditutup. Makin PSBB kemarin itu kita menemukan setidaknya satu hari itu ada 2-4 kasus. Dan kasus yang paling ngeri kemarin itu ada kekerasan dalam rumah tangga. Yang kita tidak sangka ternyata dari sekujur tubuhnya belakang sampai depan itu terluka dan kelihatan seperti baru selesai dicambuk. Tidak pernah kita menyangka. Sebelumnya kita tidak menemukan kasus seperti itu. Tapi karena ini terjadi di depan mata, kita melayani, kita membawa sampai visum dan lain-lain. Seperti biasanya, kasus kekerasan dalam rumah tangga itu
kita berusaha lengkapi secara administrasi sesuai layanan yang disediakan, pendampingan kesehatan, kita bawa ke polisi hukum, kita visum dan lain-lain. Terakhir setelah agak lebih tenang, kita panggil suaminya, kita tanya, ya begitu, biasa mereka damai dan pulang. Sudah terjadi kekerasan. Kita tidak bisa karena misalnya badannya ini sudah luka-luka sedemikian rupa, lalu kami mengharap, tak oleh kamu kembali lagi sama suamimu ya, selesaikan saya, enggak. Tetap kami bantu mediasi, dan langkah berikutnya adalah kami tetap memantau perkembangan keluarga ini, dan kami buatkan pernyataan hitam di atas putih. Sekiranya ini akan terulang lagi ini, maka harus siap-siap langsung diambil. Nah, ada kendala yang kami hadapi. Rata-rata korban kekerasan dalam rumah tangga, khusus perempuan itu, kan ekonomi menengah ke bawah. Biasa juga kami dapat ekonomi menengah ke atas, tapi itu biasa kekerasan psikis ya. Kalau ini kekerasannya ini, kami biasa kesulitan dengan salah satu syarat untuk mengajukan perceraian. Misalnya mereka tidak punya buku nikah. Kalau tidak punya buku nikah, kita bisa pastikan anak-anaknya, kalau 3 anaknya 7, berapa pasti semua tidak berakte kelahiran. Itu data yang ada, itu yang kami dapatkan. Nah, bagaimana kalau dengan anak-anak? Anak-anak itu sampai saat ini kurang lebih 300 kasus ya, 354 kemarin. Kasusnya itu ditangani P2T P2A bersama jaringan. Masih ada 4 bulan ini belum masuk data. Biasanya kami akan merekap data di awal, karena mereka memasukkan data sampai tanggal 25 Desember. 25 Desember itu berdasarkan data dari tahun ke tahun sejak 2015. Angka kekerasan di Makassar itu tidak pernah di bawah 1000. Kami berharap tahun ini angka itu bisa turun, karena kami mempunyai jaringan. DPPA punya mitra kerja sekarang, itu semacam gerakan sosial, gerakan partisipasi masyarakat untuk mencegah kekerasan kepada perempuan dan anak secara partisipatif melalui shelter warga yang basisnya basis RT RW, atau bisa juga orang menyebut basis lorong. Nah, dari inilah ada beberapa kekerasan yang tidak sampai lagi ke kami. Rakyat, kami shelter warga ini ada sekretariatnya, kemudian masing-masing anggota shelter ini menyediakan rumahnya menjadi rumah aman. Protapnya, kalau hanya bertengkar dengan suami, salah diselesaikan di sana. Kalau kriminal berat, misalnya pembunuhan atau lem anak-anak, itu bisa dirujuk ke kami karena harus ada pembinaan. Tapi kalau urusan lem ini masih bisa ditanggulangi, maka shelter warga yang mengurus. Keanggotaan shelter warga ini tidak terikat pada toko. Bu Emil bisa, semuanya bisa. Pokoknya asal ibu kepo lah. Biar daster aja ndak apa. Daster mite mesuk ndak apa-apa. Ndak mesti pakai lipstick, ndak. Apalagi sekarang corona sekarang, anggota shelter warga itu adalah orang yang memiliki kepedulian, sekumpulan tokoh atau bukan tokoh yang merasa perlu memperjuangkan perempuan dan anak. Di mana itu perjuangan apa? Perjuangan adalah pencegahan urusan akte kelahirannya. Perjuangannya adalah lansia tidak makan, dia mau sibuk. Kalau kekerasan dilihat itu anak-anak, bisa jadi tanggulangi ini. Jangan dibawa ke kantor polisi, itu bagus. Kemarin saya berbicara di depan beberapa konstituen dari anggota DPR Kota Makassar, dan semua mereka tertarik untuk dibuatkan shelter warga. Berarti kami akan mereplikasi. Target kita kan 153 kelurahan di Makassar itu semua sudah punya shelter warga. Semua sudah di SK-kan Pak Lurah. Akan tetapi hanya ada 37 yang mandiri.
yang bekerja, yang setiap hari aktif memberikan laporan. Sisanya masih dalam proses pembenahan organisasi, kadang aktif, kadang tidak. Jadi ini semua yang akan kami bagaimana mengoptimalkannya. Karena target DPPA itu adalah kalau satu kelurahan satu shelter warga, kemudian anggota DPR di tempat itu, daerah pemilihan itu mereka mau mereplikasi ini, berarti dipastikan nanti setiap RT RW akan ada shelter warganya. Kalau itu terjadi, itu namanya benar-benar telah terjadi gerakan sosial di masyarakat untuk pencegahan, perlindungan dan reintegrasi ke korban kekerasan perempuan dan perlindungan anak. Di shelter warga ini ada forum anaknya. Jadi ada khusus terdiri dari apa saja itu Bu untuk di shelter keluarga ini? Shelter warga. Shelter warga. Ya. Biasanya itu keanggotaannya kita sampaikan siapa yang mau, saya Bu, dari mana, ini pemuda, ini ya yang dibuat, ini dibentuk ini ya. Sekarang ini shelter warga saya berbahagia karena shelter warga itu rata-rata beranggotakan dari dulunya paralegal. Mereka memang staf paralegal. Paralegal itu pengacara rakyat yang ada di kelompok basis. Nah, mereka bergabung di situ. Ada saat ini IPJ Bakti IPJ 2 yang Ibu Emma Husain. Kemudian ada juga dari LBH, kemudian ada dari IOM dengan LSKP membantu kami peningkatan kualitas SDM shelter warga. Jadi dalam waktu dekat ini ada 7 paket pelatihan, yaitu paketnya tentang psikolog. Bagaimana kalau orang penanganan dulu. Jadi dia diberi pelajaran dasar tentang psikolog. Ini kan mereka sudah lakukan, cuma harus lebih ditingkatkan. Kedua, dicari juga di situ yang punya ada bakat-bakat berdagangnya. Bisa kira-kira usaha apa supaya ini berkelompok mereka produktif, dipastikan kalau produktif pasti. Jadi masyarakat juga diberdayakan begitu Bu ya? Jadi tidak hanya urus kekerasan saja, jadi dia bisa pencegahan. Kemudian anak-anak tetap harus menjalankan pelapor dan pelopor. Harapan kami pengurus anak Kota Makassar ini adalah anak-anak kita yang aktif di forum shelter warga, di shelter warga. Ada PATBM itu perlindungan anak berbasis masyarakat. Ada TPPO-nya yang mengendalikan penjualan orang. Jadi temanya shelter warga itu, saya shelter warga memastikan tetangga saya tidak ada yang dijual. Sederhana kata-katanya. Nah, itu sekarang yang kami kerja. Termasuk kemarin ini ada proses, misalnya di shelter warga Mariso, tiba-tiba Pak Lurah mengeksekusi bukan Pak Lurah, Pak Ketua Shelter mengeksekusi satu keluarga. Satu keluarga ini anaknya menangis jam 12, ibunya pulang, anaknya dipukul. Tahu bagaimana cara memukul anaknya? Seperti dia memukul ayam. Tiba-tiba dieksekusi di bawah, dan baru kami sadar ibu ini usianya baru 26 tahun. Anaknya 5. Setelah dicek-cek ternyata 5 anak ini beda bapak. Dicek-cek lagi kemana bapaknya, ternyata sudah ada ke mana gitu ya, kota. Terus kami tanya, kenapa Bu pukul anak? Saya tidak suka sekali itu, kalau saya pergi dan tidak jaga dia. Mana mungkin anak 4 tahun menjaga anak-anak, tidak mungkin lah. Oh ini, oh tidak Bu, saya tidak stres. Oh iya, oh berarti kalau begitu udah stres lah. Kita cek, ternyata ada 1000 kisah yang kami tidak bisa ceritakan. Akhirnya sekarang ini kami kembalikan dan semoga kehidupannya akan lebih baik. Ibu, terkait dengan adanya shelter warga di setiap kelurahan ya, atau bisa RT RW, untuk yang mengepalai atau yang menjadi ketua dari shelter warga itu siapa yang dilibatkan Ibu?
itu shelter warga kan punyanya rakyat. Shelter warga filosofinya dan dicermati dan dikelola secara partisipatif. Berarti dari warga ke warga? Mereka kalau misalnya ada 12, tunjuk Mi siapa di situ jadi ketua. Kirimnya jadi ketua. Saya jadi ketua, silakan. Nggak ada ini organisasi rakyat untuk kepentingan rakyat. Dan alhasil dari kehadiran shelter warga ini banyak sekali yang kami temukan, karena ini shelter warga memang dibentuk berdasarkan pengalaman 2018. 2018 itu ada satu kasus keluarga dapat kekerasan dari orang tuanya. Kemudian mereka berlima, anak dan ini tinggalkan rumah mencari keadilan. Bermalam di Pantai Losari, pergi mencari LBH P2I, sudah tidak ada, dia cari LBH Makassar, ternyata sudah pindah. Pergilah dia ke DPR bertemu Ibu Indira Mulyasari. Lalu Ibu Indira itu merekomendasikan ke saya, dan sejak itu kemudian waktu itu saya betul-betul mengingat, karena Bapak ini kami tampung hampir 4 bulan. Dan dari kisah-kisah ini ternyata penelantaran itu hanya satu. Ada percobaan-percobaan di belakang. Banyak praktik yang kita tidak bisa ungkapkan ke rakyat. Karena orang akan ada dua versi ya. Kalau kami lebih detail, orang bisa menganggap kami ini mengumbar petaka. Sebentar saya kan orang Bugis. Pahamnya orang Bugis itu kalau ada tetangga kita yang berbuat jelek, usahakan ditutup seperti batu dipakai menutup, tidak ada bekasnya. Itu. Tapi kalau kekerasan perempuan dan anak di ruang dalam, kita harus cerita lebih detail. Itu. Nah, bagaimana dengan kasus pernikahan anak? Ini gimana, Bu? Selama pandemi ini menikah. Pernikahan anak itu kami juga kaget kan, permanya 2019. Kami efektif di situ, catatkan. Tidak sebanyak itu. Nanti 2019 ada dua kemungkinan. Kalau menurut hasil diskusi kami dengan jejaringnya P2TP2 dengan jaringnya UPTD, yaitu ada LSKP, esensi LBHA, FPMP, kepolisian, kejaksaan. Dari hasil diskusi kita itu kami menemukan bahwa kemungkinan hari itu kita belum taat menegakkan ini aturan. Saat ini kan kita pengadilan agama dan semua yang terkait dengan pernikahan itu, khusus anak-anak, kepala pengadilan agama tidak akan memberikan rekomendasi menikah apabila belum ada surat keterangan dari surat yang kami keluarkan dari unit layanan. Kenapa surat itu perlu kami keluarkan? Karena selama ini orang menikahkan anak itu dengan berbagai alasan. Ada alasan karena maaf sudah tidak bisa dijaga, daripada bikin malu. Satu. Ada juga orang menikahkan anaknya dengan harapan memindahkan tanggung jawab. Apalagi kalau mantunya agak-agak mapan sedikit. Maksudnya kalau selama ini dia bisa kurang beban lah secara ekonomi ya. Ada memang orang mau menikahkan anaknya karena menyadari perlu keturunan, harus dinikahkan ini ya. Ada memang yang sangat terpaksa harus dinikahkan karena anak-anak ini sudah ada janin dalam rahim. Kami sebut itu sudah kredit lah namanya. Nah, sekarang kita cek yang mana boleh, yang mana tidak. Hasil perma memandatkan kepada kami. Jadi dilihat lagi dari kasusnya begitu, Bu ya. Tidak akan ada rekomendasi dari pemberdayaan perempuan, dari unit layanan pemberdayaan perempuan, kecuali berbadan dua. Ada lampiran USG dan kami melihat itu orang dan bicara. Nah, data kami sampai saat ini kurang lebih 50 kami gagalkan, kemudian kurang lebih 50 ke atas yang sudah kami kasih rekomendasi. Di antara itu 17% anak laki-laki, anak laki-laki dengan dewasa perempuannya. Jadi 17% ya. 29% itu anak sesama anak.
54% adalah orang dewasa laki-lakinya menikahi anak-anak usia 19 tahun ke bawah. Ini lebih besar gitu ya? Lebih besar. Lebih besar, Jadi saya Bu. mau Ini memesankan. tandanya seperti apa, Ibu? Tandanya apa ini? Lebih besar kasusnya 50%. 54 itu laki-laki ternyata itu kelihatan, bukan ternyata, faktanya membuktikan bahwa laki-laki itu kalau mau menikah mestinya mencari sebaya lah. Kalau kamu 37 cari-cari di bawah 25. Masa kamu 25 cari 19 tahun, 18 tahun, 17 tahun. Ya sudah lah, apa kalau duda jangan mencari anak-anak lagi. Begitu. Jadi ini semua masuk dalam kasus ini. Nah, kami gagalkan. Kalau dewasa kami gagalkan. Tidak ada itu. Tidak ada negara memberi mandat pada kami untuk melindungi. Kami jadi tahu kenapa. Berdasarkan kasus yang ada di P2TP2, kita ingat kasus ATM. Masih ingat, Bu? Saya kira kita undang ke sini dulu. Viral. Anak di ATM. Nah, satu. Kita masih ingat kasus yang diperkosa oleh ayah tirinya. Masih ingat kasus yang sudah apalagi ini kasus hubungan yang pemukulan. Bukan itu, baru ini. Kita teliti dari atas. Mamanya dulu di lampu merah, menikah usia 15 tahun, lahir anaknya. Sekian tahun berikutnya dia sudah membawa anaknya ke lampu merah. Itulah anak ATM. Istilahnya. Sekarang ada ibu usia 28 tahun sedang hamil anak ke-7. 28 tahun anak ke-7, bisa dibayangkan. Dari usia berapa itu ya? Sekarang anak-anaknya bagaimana? Terlantar. Terlantar, apa kata terlantar? Jadi kan kita ini harus sangat hati-hati bicara, apalagi nih kalau masuk wilayah orang mau lihat dari pandangan agama. Ibu kadis itu tidak memberi izin orang menikah karena ini urusan halal, Bu. Urusan ini, aduh Pak, kalau kita mau atas nama halal membiarkan semua anak-anak menikah, kita akan 10 tahun berikutnya hidup kita banyak tapi kualitasnya tidak ada, maka kita semua bisa menjadi mental buruh. Sementara kita mau ini bermental sebagai negara maju. Kalau sudah jadi negara sekarang berkembang, maju, kan tidak mungkin mundur sebagai negara miskin. Itulah menurut saya esensi yang orang tidak pernah ceritakan. Kenapa kita melarang orang menikah usia anak? Kita tahu yang itu yang korban kekerasan, yang sampai benjol, mengadu, dibawa ke polisi, dibawa visum, kasus jam 11, jam 4 baru selesai subuh. Marah, mengamuk, butuh anaknya, kami bawa ambil. Terus di rumah, ditinggal di kantor. Oh, duduk kami yang urus. Dia lupa itu di depannya nih, kepala dinas ini yang urus kita sama teman-teman DPPA. Karena kemarin itu saya mau terima kasih kepada Rektor UNM yang mengirim KKP sosiolog dengan KKP sosiolog dengan psikolog. Kemudian ada dari Bosowa, ada dari UMI, ada dari Sekolah Tinggi Ilmu Sosial ya, STIKES, yang membantu kami. Jadi di masa pandemik ini kami, stafnya kami bisa homework, pekerjaan di kantor bisa jalan. Yang maju ini anak-anak muda. Iya, teman-teman mahasiswa ini kami bahagia sekali, dan itu kita bisa tangani. Ini termasuk volunteer begitu ya, Bu? Volunteer ya mereka, Bu? Iya, volunteer kan KKP ada masanya, tapi mereka memanfaatkan waktunya. Kami minta dia berkunjung ke rumah orang yang korban, ke rumah anak-anak, ke rumah sini, dan hasilnya mereka yang menikah usia anak akan melahirkan kekerasan anak, dan itu lagi kita korbankan. Jadi kita dua kali, mamanya kita urus, anaknya juga kita urus. Berapa biaya negara yang harus habis hanya untuk mengurus ini? Ini memang yang perlu kita duduk bersama. Yang saya anggap tadi saya sampaikan tadi ini adalah usia 28
baru hamil, sudah tanda-tanda di tubuhnya itu dipastikan anaknya ini stunting atau kerdil. Lingkar tangannya tidak sampai 1 bulan ini artinya dia kurus sekali. Tandanya seperti ibu itu, Bu ya. Iya, sekarang persoalannya orang ini kelebihannya sekaligus kekurangan. Makin miskin kita itu, makin tidak tahu diri kita, makin seperti kita mampu lah. Sudah disampaikan ibu ke rumah aman dulu, santai-santai. Saya mau kau tinggal 1 bulan lah di sana sama anakmu supaya anakmu bisa gemuk pulang dan lain-lain. Atau 2 minggu supaya dia bisa dimasuki otaknya pencerahan dan lain-lain. Kita tahu enggak, kenapa tidak semangat sekali dia mau bercerai. Tapi tidak ada buku nikahnya, berarti dia menikah siri. Sudah berapa orang yang kami dapat nikah siri? 5, ini korban pemerkosaan dia 5, ini 7. Sebelumnya ada 6. Berapa? 5, 7, 6 sama dengan 18. Kita pakai kali 1000 saja, berarti ada 1.800 orang. Makanya betul itu Ibu Kadis Capil. Dia menggerakkan semua sendi-sendi di lorong di RT RW agar kesadaran orang akan akte kelahiran segera terpenuhi. Walaupun Makassar saat ini di atas 90% kepemilikan akte kelahiran, tetap diupayakan agar ini disampaikan, karena ini sebagai hak anak Ibu ya untuk mendapatkan kalau akte kelahiran. Kalau ada anak yang tidak terdata, ada keluarga yang tidak terdata, itu berarti kita salah melakukan perencanaan. Harusnya kita merencanakan 10, ternyata 10 itu dipakai 20 orang, maka itu tidak bagus kualitas dan orang seperti sederhana tapi orang lupa menghitung-hitungnya dengan cermat. Ya, ini untuk akte kelahiran kepada anak. Ini merupakan salah satu hak yang sebagai hak anak. Kota layak anak Nindya. Kewajiban pemerintah ini. Apalagi Bu itu hak anak. Kita akan break dulu untuk sesaat ya Bu Tiandi. Baik, ini perbincangan kita asik sekali ya untuk siang hari ini dan saya jadi tahu begitu ya berbagai macam ya permasalahan mengenai perempuan dan anak begitu. Kita break untuk sesaat Ibu Andi Tandi dan Smart Listener. Anda jangan kemana-mana, kami akan segera kembali sesaat lagi. Terima kasih Smart Listener, Anda masih bersama kami di Smart Journal dan kita masih bersama dengan Ibu Andi Tendri Palalo, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak dan Perlindungan Anak ya. Tadi seperti diinformasikan oleh Ibu Andi Tendri ya bahwa sama pandemi COVID-19 ini jumlah kasus perempuan dan anak ini meningkat ya seperti KDRT pada anak ya, pada perempuan dan juga pernikahan anak juga ini sudah mengalami juga penambahan ya. Untuk kasus-kasus lainnya saya kira banyak begitu ya Smart Listeners dan kita masih akan memperbincangkan hal ini bersama dengan Ibu Andi Tendri. Kemudian Bu dari yang diinformasikan tadi ya bahwa untuk mencegah ya terjadinya pernikahan usia anak begitu ya, itu seperti informasikan tadi beberapa hal yang sudah diajukan oleh ataupun strategi yang dilakukan oleh Ibu Andi Tendri tadi bahwa ini menjadi sebagai suatu persyaratan begitu ya di Kota Makassar begitu. Bagaimana Bu dengan di daerah-daerah begitu ya? Di Makassar. Di Makassar itu kami menemukan kasus. Yeah. Misalnya begini, ada keluarga yang tidak merasa bahwa ini pernah berlaku. Jadi mereka diam saja dan menganggap bahwa orang dinikahkan itu haknya lah dia. Oh kami gagalkan, tidak boleh. Jadi begitu. Jadi kalau selama digagalkan begitu untuk mereka sudah. Mereka kan ke pengadilan kemana minta. Ada juga yang menikahkan dulu tapi tidak bilang. Bagi yang ketahuan kami panggil penghulu. Kami sampaikan beberapa kali ini Ketua TRC dan Kabid PP
mengancam kepada mereka bahwa kalau kau mengulang lagi ini sekali, ini hukumannya, ancamannya ini pidana. Ini pemerintah lagi menggalakkan pernikahan di atas 19 tahun. Kalau 19 tahun ke bawah silakan, tidak boleh menikah. Ke atas boleh menikah. Itu boleh. Kemudian ada biasa praktek zaman dulu ya. Anak ditinggikan usianya, dipalsu identitasnya di semua supaya bisa menikah. Itu lebih kejam lagi. Itu aktenya berartinya diubah gitu ya Bu ya. Artinya ada proses kan kalau misalnya anak-anak kecil kayak ini tidak punya akte kelahiran dan lain-lain. Kalau dia perdagangan orang, dia bisa misalnya sebenarnya dia umurnya baru 15 tahun, tapi orang bilang, oh enggak, sudah 18 tahun dia mau pergi ke rumah tantenya padahal untuk perdagangan. Kita enggak apa. Itu pentingnya akte kelahiran. Iya, tadi melanjutkan lagi tadi sebelum kita break ya, akte kelahiran ini menjadi salah satu hak, itu hak anak, sipil anak. Nah, apalagi Bu yang menjadi hak suatu anak? Sipil. Ada namanya hak tumbuh kembang, itu pendidikan. Pendidikan itu tidak boleh sebenarnya. Orang bilang, oh anak-anak itu tidak diterima di sekolah. Kewajiban pemerintah memenuhi semua hak orang sekolah. Berapa hak sekolah itu anak-anak sampai SMA? Wajib itu. Ruang kelas tidak cukup, bikin ruang kelas. Begitu. Kalau kita bicara pemenuhan hak anak. Kalau bicara tentang pernikahan anak, kalau sekolahnya bagus, anak-anak sekolah aktivitasnya bagus, pemanfaatan waktu luang berjalan, tidak ada orang sekolah menikah di luar, menikah di usia anak, perkawinan usia anak, tidak ada, karena mereka aktif di sekolah. Kan anak-anak ini usia tumbuh kembang, mereka harus bersekolah, harus menikmati hidupnya, kan ada banyak impian-impian yang mereka harus lakukan. Ini mungkin juga Bu ya menjadi pertimbangan mungkin ya, kalau sama ini kita melihat pembelajaran yang dilakukan secara daring begitu ya. Efeknya juga mungkin terhadap anak itu, kalau anak juga terlalu lama di rumah, ini menjadi salah satu pertimbangan pemerintah juga mungkin ya. Maksud saya begini, sekolah di daring itu sisi lain dari corona. Menurut orang, corona daring itu akan melahirkan banyak kekerasan psikologis. Oke, kalau itu terjadi, makanya ini keluarga harus kembali sadar. Ini semua ibu-ibu di mana saja ini pendengarnya Smart FM, atau adik-adikku, anak-anakku yang usianya 19 tahun ke bawah, jangan dulu pikirkan akan menggunakan alat kelaminnya. Ibu-ibu harus menjaga anaknya. Maghrib sudah harus di rumah. Sekarang kenapa ini ada corona? Supaya kita semua pulang ke rumah, mengecek kasur, mengecek dapur, mengecek ruang tamu. Kita semua ini kan sibuk. Ibu sibuk sekali ini. Oh, saking sibuknya, kos kaki di ruang tamu sudah 1 minggu belum bergeser. Debu sudah naik belum bergeser. Anak-anak mau pulang tidak ada kunci, mamanya di mana lagi, masih di kantor. Ini sekarang menurut saya ini cara Allah mengembalikan kita mengenal rumah. Kumpul keluarga. Rumah. Sekarang orang baru sadar, ribut gadis, ternyata anakku banyak. Kenapa? Oh, ternyata anakku banyak. Rumahku tidak cukup loh. Rumahku tidak cukup. Memang selama ini gimana? Ya saya kan ini sudah bikin. Saya pergi kerja kasih makan ini baru sadar. Kita ke lorong coba sekarang ibu. Sekarang saya ingin bikin laporan dari lorong sempit, gang-gang itu. Orang jangan keluar. Bagaimana mereka itu menjaga anak-anaknya tidak keluar, yang tadinya di jalan. Rumah 4x4, 5 orang yang tinggal, 7 orang yang tinggal. Kita tahu di mana anak-anak pergi. Dan kita baru sadar begitu banyak anak-anak yang tidak tercatat. Itu maksud saya, maka keluarga ini harus paham. Orang-orang ini harus tahu bahwa rumah itu harus, kenapa kita harus dapur, ruang tamu, tempat tidur, anak-anak ini harus urus. Sekarang kan daring ini orang ada ke pembantu? Tidak ada. Kita semua harus kerja. Anaknya ibu di rumah bagaimana? Suruh kerja atau tidak?
Tak boleh, harus anak-anak bekerja, minimal mengangkat piringnya. Diajar Bu ya, dibiasakan ya. Bagaimana kita dididik? Mulai cuci piring ya, itu pekerjaan yang paling ringan begitu ya. Cuci piring, menyapu, buang Menyapu. sampah di tempat yang benar. Iya. Kan kita jangan kerja anak saya ini. Oh, enggak, itu konsep lama ya. Akhirnya kita yang di ini Bu, yang direpotkan akhirnya. Kita contoh, saya ini anak satu-satu. Tapi ibu saya mendidik bersih sampai terus tidak boleh tinggalkan rumah kalau tidak rapi, tidak boleh orang tiba masa tiba apa, dan itu saya bawa sampai sekarang. Tapi bapak ke ibu tahu, ternyata saya tidak sanggup menerapkan pada anak saya. Ya. Bu, ini kalau saya lihat tadi ataupun saya mendengar tadi informasi dari Bu Andi Tende gitu ya, ini banyak sekali tugas yang memang harus dijalankan begitu Bu ya. Ini kalau bisa mungkin di luar dari jam kerja gitu ya. Apakah tukinnya ini juga ditambah Ibu? Ya, kita waktu pemotongan tukin kemarin, tukin saya jangankan kira ditambah. Bertahan dan jangan potong itu DPP aku, dan tidak diselesaikan juga sama SKPD lain. Ya nggak apa-apa lah, tabungan. Ya. Tabungan amal Bu ya. Kerja berapa jam itu? Iya dong. Kalau kita bilang kerja 24 jam, orang bilang mungkin pembohong itu buka di ada orang kantor kerja 24 jam. Ya, enggak, kerja biasa saja, jangan dijadikan. Pokoknya menurut saya, dulu kan saya ini wartawan. Iya. Saya wartawan. Kalau pergi meliput selalu bilang begini, kalau saya kepala dinas, ku selesaikan ini. Akhirnya Bu ya. Dijawab doanya. Tiba-tiba ketemu ibu yang korban di benjol itu. Satu pulang, besoknya saya datang lagi urus-urus. Dia tidak tahu kalau di depannya ini kepala dinas. Oh dia masih kita bertanya, maaf saya kepala dinas, bantu-bantu, tapi kelebihannya itu di kantor. Saya bahagia punya tim yang kuat. Ya, itu menjadi. Jadi saya tidak usah kerja lah, berdiri saya di situ, mereka semua ini tim. Oh sudah datang. Ya. Ini juga perlu strategi juga gitu ya, untuk timnya tetap kompak begitu Bu ya. Timnya ini solid. Saya kompak, mereka berubah, mereka maulah mengerti dan memahami. Yeah. Jadi kalau kemarin kan PNS itu datang jam 8, jam 7 pulang sekian pagi yang punya jam kerja. Tapi tim saya yang di P2 TP2 itu dari Kabid Puha dan PP, mereka setiap saat boleh datang. Oke. Jadi dipanggil harus datang, abdi urus harus datang. Belum kalau ada kasus di rumah sakit Daya harus selesai administrasinya, enggak bisa itu. Oke. Baik, Bu, maaf kita terbatas oleh waktu mungkin. Kayaknya nggak cukup gitu ya 1 jam. Ditambah harus ya Bu. Makanya ya, bagus kita ada rubrik khusus tentang perempuan dan anak gitu ya. Bicara kita mengecek ini. Selama ini kan yang kita anggap keluarga sukses itu adalah keluarga pokoknya kita ini kan matre kita ini selalu mengurus kesuksesan orang dari sisi penampilan dan padahal banyak pengalaman yang tidak tersampaikan oleh ibu-ibu kita. Mungkin ibu saya ini, ibu bangga aku lihat ibu Kadis, iya aku bangga lihat kalau bicara karena memang saya suka bicara, tapi kalau ibu suruh saya kembali ke rumah, tiba-tiba ada tamu 20 dibawa suami saya pasti pisah-pisah, tidak bisa kendalikan. Salah satunya menelpon Gojek. Ini memang, tapi kalau ibu rumah tangga yang mampu memanage rumahnya, mampu mengatur, tidak, dia tetap bertahan dan dengan terus tersenyum menganggap tamu sebagai amalan, rezeki gitu ya Bu ya. Sebagai rezeki. Kalau perempuan kerja mana tamu sebagai rezeki? Sebagai beban. Ini kata ada orang dari kampung, kau urus diri mana pergi Kak. Padahal dia kalau ke kampung seperti ratu gitu. Oke, ini sebagai masukan juga nih untuk smart listener begitu Bu. Ini tentang berbagai permasalahan mengenai perempuan dan anak. Mungkin selama masa pandemi ini apa yang menjadi ujangan juga untuk Ibu Kadis kepada saya mau sampaikan kepada kota, kepada seluruh orang di kota ini bahwa mari kita harus menjaga anak kita dan perempuan. Tidak boleh mereka tidak dijaga kasihan. Karena kalau kita tidak jaga itu anak-anak, itu jangan berpikir anakku tonji, anakku bukan. Anak itu ada anak biologis, ada anak ideologis, ada anak sosial. Sehingga laki-laki ini karena ini seks
kekerasan seksual ini meningkat masa pandemi. Anak-anak menikah meningkat masa. Saya suka bertanya, kenapa ini pandemi membuat orang hamil-hamil? Ini serius. Karena terus di rumah kan, Bu. Iya. Ada dua yang hamil dan gendut. Iya. Kalau gendut kan imun, daya tahan tubuh. Oke. Jadi ini sebagai closing statement ya, Ibu. Cukup singkat saja, 1 menit aja, Bu. Kita ya. Mari. Pertama, kita harus cegah pernikahan. Kita seluruh warga kota, seluruh masyarakat di Indonesia harus berkomitmen mencegah pernikahan usia anak. Usia 19 tahun ke bawah. 18 tahun usia perlindungan anak. 17 tahun usia memilih. Memilih mau partisipasi politik ya. Jadi ya. Jadi penting ya ini kembali ke keluarga gitu ya, Bu ya. Harus menjadi benteng yang kuat begitu ya, Bu ya. Harus kita kembali ke keluarga, kemudian memberi pelajaran kepada anak-anak kita. Jangan menikah nak di usia tidak matang. Jangan keluarga takut. Aku anakku jadi gadis tua. Berhenti itu tuh enggak apa-apa gadis tua kalau dia matang baru menikah. Baik. Tentunya berbagai upaya yang dilakukan oleh Ibu Andi Tenri tadi ya, dan semoga upaya-upaya yang dilakukan ini mewujudkan Makassar kota dunia nyaman untuk semua, termasuk nyaman untuk anak dan perempuan ya. Amin ya Rabbal. Terima kasih sekali lagi Ibu Andi Tenri Palalo, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DP3A Kota Makassar. Baik.